Aku adalah Charlie Munger. Dan izinkan aku membuka dengan pengakuan yang tidak nyaman. Sebagian besar orang tidak miskin karena mereka kurang pintar. Mereka miskin karena mereka terlalu yakin bahwa keputusan mereka masuk akal. Aku telah menghabiskan lebih dari 70 tahun mengamati orang-orang dengan IQ tinggi, gelar mahal, dan kepercayaan diri luar biasa, menghancurkan kekayaan mereka sendiri tanpa satu pun krisis besar. Tidak ada kebakaran, tidak ada kehancuran. Mendadak, hanya keputusan aman, keputusan dewasa, keputusan yang disetujui semua orang. Dan disitulah jebakan paling berbahaya bersembunyi. Pernahkah kau bertanya, mengapa orang yang terlihat paling mapan justru sering panik saat pensiun mendekat? Mengapa orang yang merasa sudah berinvestasi dengan benar akhirnya sadar bahwa waktu dan uangnya menguap begitu saja? Aku tidak akan memberitahumu cara cepat menjadi kaya. Aku akan memberitahumu sesuatu yang jauh lebih berbahaya. 7 keputusan keuangan yang dianggap pintar oleh kebanyakan orang, namun kuhindari seumur hidupku. Dan justru karena menghindarinya, aku menjadi bebas. Jika satu dari keputusan itu sedang kau pegang hari ini, video ini mungkin akan membuatmu tidak nyaman. Tapi ketidaknyamanan singkat jauh lebih murah daripada penyesalan puluhan tahun. Selama lebih dari 70 tahun hidupku, aku tidak hanya mengamati pasar. Aku mengamati manusia, bukan orang bodoh, justru sebaliknya. Aku mengamati orang-orang terpintar yang pernah kau temui, dokter dengan gelar berlapis, profesor, ekonomi, pengacara paling tajam di ruangan, CEO dengan jas mahal, dan pidato meyakinkan. Kau tahu apa kesamaan mereka semua? Banyak dari mereka menghancurkan kekayaan mereka sendiri. Bukan karena krisis, bukan karena nasib buruk, tapi karena keputusan yang mereka anggap pintar. Dan mungkin kau sedang berada di jalur yang sama. Aku ingin kau membayangkan satu hal. Seorang pria duduk di hadapanku. Wajahnya penuh percaya diri. Ia berbicara cepat. Grafiknya rapi. Angkanya meyakinkan. Ia berkata, "Charlie, saya sudah melakukan semua dengan benar. Aku hanya diam karena aku sudah melihat cerita ini ribuan kali." Orang-orang pintar jarang bangkrut karena ketidaktahuan. Mereka bangkrut karena keyakinan berlebihan. Mereka terlalu yakin bahwa logika mereka kebal dari kesalahan. Mereka terlalu percaya bahwa gelar dan pengalaman membuat mereka istimewa. Dan disitulah masalah dimulai. Pernahkah kau bertanya, mengapa orang dengan IQ tinggi sering membuat keputusan keuangan yang paling buruk? Mengapa orang yang bisa menghitung rumus kompleks gagal mengelola uang sederhana? Mengapa orang yang tampak sukses diam-diam panik saat pensiun mendekat? Jawabannya penderitaan, sederhana dan menyakitkan. Karena mereka tidak belajar apa yang harus dihindari. Mereka sibuk mencari peluang besar. Aku sibuk menghindari kesalahan fatal. Itulah perbedaannya. Selama hidupku, aku belajar satu prinsip sederhana. Aku tidak perlu menjadi jenius. Aku hanya perlu tidak bodoh secara konsisten. Dan kebodohan terbesar sering datang dengan wajah yang sangat meyakinkan, dengan kata-kata indah, dengan janji keamanan, dengan label cerdas. Salah satunya adalah investasi yang akan kita bicarakan sekarang, asuransi jiwa seumur hidup. Izinkan aku bercerita. Aku pernah bertemu banyak orang yang mengatakan hal yang sama kepadaku, Charlie. Ini investasi paling aman, Charlie. Ini untuk keluarga, Charlie. Ini perlindungan masa depan. Nada suara mereka selalu penuh keyakinan. Seolah-olah mereka baru saja menemukan rahasia keuangan terbesar dunia. Dan hampir selalu mereka baru saja membeli asuransi jiwa seumur hidup. Aku tidak membenci asuransi. Aku membenci asuransi yang menyamar sebagai investasi. Karena disitulah kebohongan dimulai. Kau diberitahu bahwa uangmu tumbuh. Kau diberitahu bahwa ini jangka panjang. Kau diberitahu bahwa ini aman.
Tapi tidak ada yang benar-benar duduk dan berkata jujur padamu, bahwa uangmu terkunci, bahwa pertumbuhannya lemah, bahwa biaya tersembunyi menggerogoti segalanya, bahwa fleksibilitasmu hilang. Pernahkah kau bertanya, jika ini benar-benar investasi hebat, mengapa orang-orang terkaya di dunia tidak menaruh uang mereka di sini? Pernahkah kau bertanya, mengapa produk ini perlu dijual? Dengan presentasi panjang dan emosi berlebihan, aku akan memberitahumu sesuatu yang tidak populer jika sebuah produk keuangan terlalu rumit untuk dipahami oleh orang cerdas. Itu bukan karena kau bodoh. Itu karena produk itu dirancang untuk membingungkanmu. Asuransi jiwa seumur hidup menggabungkan dua hal yang seharusnya tidak disatukan: perlindungan dan investasi. Perlindungan harus sederhana. Investasi harus efisien. Ketika kau mencampurnya, kau mendapatkan sesuatu yang mahal, lambat, dan penuh kompromi. Aku melihat orang-orang membayar premi puluhan tahun dengan harapan suatu hari nanti semuanya akan terasa masuk akal. Tapi tahukah kau kapan kebanyakan dari mereka sadar? Saat sudah terlambat, saat mereka ingin uangnya kembali dan menyadari nilainya jauh lebih kecil. Saat mereka menyadari bahwa inflasi telah memakan diam-diam, saat mereka menyadari bahwa keamanan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Dan di titik itu, rasa malu lebih menyakitkan daripada kerugian finansial. Karena orang pintar tidak suka mengakui bahwa mereka telah ditipu. Aku sering berkata pada diriku sendiri, Charlie, hindari hal-hal yang membuatmu merasa pintar, tapi membuatmu miskin. Asuransi jiwa seumur hidup sering masuk kategori itu. Ia membuatmu merasa bertanggung jawab, membuatmu merasa dewasa, membuatmu merasa aman, sementara kekayaanmu jalan di tempat. Izinkan aku bertanya langsung padamu, apakah kau membeli ini karena kau benar-benar memahaminya? Atau karena kau takut terlihat ceroboh jika menolaknya? Apakah kau membelinya karena logika? Atau karena ketakutan akan masa depan? Ketakutan adalah penasihat keuangan yang sangat buruk. Aku tidak menjadi kaya karena aku selalu benar. Aku menjadi kaya karena aku menjauh dari kesalahan mahal. Dan ini salah satunya. Aku tidak butuh produk yang menjanjikan segalanya. Sekaligus, aku butuh keputusan sederhana yang masuk akal. Asuransi untuk risiko, investasi untuk pertumbuhan. Ketika seseorang mencoba mencampurkan keduanya, aku melangkah pergi, karena hidup sudah cukup rumit tanpa perlu menambah jebakan buatan manusia. Dan jika kau merasa tersinggung mendengarnya, itu pertanda baik. Artinya kau mulai berpikir, dan berpikir adalah langkah pertama untuk berhenti menghancurkan kekayaanmu sendiri. Tapi ini baru permulaan. Karena kesalahan berikutnya yang sering dilakukan orang pintar terlihat jauh lebih masuk akal, lebih nyata, lebih membumi, dan justru karena itu lebih berbahaya. Jika kau mengira asuransi jiwa seumur hidup adalah jebakan paling halus, tunggu sampai kita bicara tentang investasi berikutnya, karena yang satu ini membuat banyak orang bekerja seumur hidup untuk aset yang perlahan-lahan menguras jiwa mereka. Dan kau mungkin sudah ada di dalamnya. Izinkan aku jujur sejak awal. Jika ada satu kesalahan yang paling sering dilakukan orang pintar setelah asuransi, itu adalah jatuh cinta pada aset yang terlihat, nyata, bata, tanah, emas, sesuatu yang bisa disentuh, sesuatu yang bisa dipamerkan, sesuatu yang membuat mereka berkata dengan bangga, setidaknya ini bukan kertas kosong. Dan disitulah logika berhenti bekerja. Aku telah melihat lebih banyak kekayaan hancur di balik tembok properti sewaan daripada yang pernah dihancurkan oleh pasar saham. Tapi anehnya, tidak ada yang mau mengakuinya. Properti selalu terdengar seperti keputusan paling masuk akal di dunia. Charlie, tanah tidak bertambah. Charlie, orang selalu butuh tempat tinggal. Charlie, ini aset nyata. Ya,
Dan masalah nyata juga datang. Bersamanya, izinkan aku membawamu ke sebuah percakapan yang sering terjadi. Seorang pria duduk di hadapanku. Ia tersenyum, bangga. Matanya berbinar. Charlie, saya punya 5 properti sewaan. Ia tidak mengatakan berapa jam tidurnya berkurang. Ia tidak mengatakan berapa kali teleponnya berdering tengah malam. Ia tidak mengatakan berapa banyak uang bocor tanpa ia sadari. Karena properti punya satu kebiasaan licik, ia membuatmu merasa kaya, sementara diam-diam membuatmu lelah, terikat, dan miskin secara waktu. Pernahkah kau bertanya pada dirimu sendiri, mengapa begitu banyak pemilik properti tampak sibuk sepanjang waktu, tapi jarang benar-benar bebas? Karena properti sewaan bukan investasi pasif. Itu adalah bisnis operasional yang menyamar sebagai investasi. Atap bocor tidak peduli kau sedang liburan. Penyewa bermasalah tidak peduli kau sedang ulang tahun. Pajak tidak peduli kau untung atau rugi. Dan biaya. Oh, biaya itu datang seperti rayap. Pelan, tak terlihat. Menggerogoti fondasi kekayaanmu sedikit demi sedikit. Perawatan, renovasi, asuransi, pajak waktu, energi mental, dan yang paling berbahaya, biaya peluang. Uang yang terkunci di properti adalah uang yang tidak bisa kau alokasikan ke bisnis luar biasa yang tumbuh tanpa memanggilmu tengah malam. Aku sering berkata dalam hati, Charlie, jika sesuatu membutuhkan terlalu banyak perhatian manusia, itu bukan investasi, itu pekerjaan. Dan banyak orang membangun kerajaan properti hanya untuk menyadari di usia tua bahwa mereka telah menciptakan penjara yang mereka rawat sendiri. Izinkan aku bertanya dengan jujur. Jika properti benar-benar jalan paling pasti menuju kebebasan finansial, mengapa begitu banyak pemiliknya tidak pernah benar-benar bebas? Jika ini benar-benar pasif, mengapa mereka tampak selalu lelah? Properti tidak buruk, tapi properti bukan jalan yang aku pilih. Aku tidak ingin kaya di atas kertas dan miskin dalam hidup. Aku ingin aset yang bekerja tanpa perlu diawasi. Aku ingin kekayaan yang tumbuh tanpa menyedot jiwaku, dan itulah alasan aku menjauh. Tapi jika kau pikir logika manusia berhenti membuat kesalahan di sana, kau salah besar. Karena setelah aset yang nyata, datanglah aset yang dianggap aman sejak ribuan tahun. Emas. Emas. Tidak ada aset yang lebih romantis dari emas. Ia berkilau. Ia bersejarah. Ia membuat orang merasa cerdas hanya dengan memilikinya. Aku pernah melihat orang memegang emas seolah-olah mereka memegang kebijaksanaan nenek moyang. Dan aku selalu tersenyum. Bukan karena aku meremehkan sejarah, tapi karena aku menghargai logika. Izinkan aku mengatakan sesuatu yang membuat banyak orang tidak nyaman. Emas tidak menghasilkan apapun. Ia tidak berinovasi. Ia tidak menciptakan nilai. Ia tidak mempekerjakan manusia. Ia tidak memecahkan masalah. Ia hanya duduk. Aku pernah menyebut emas sebagai batu peliharaan yang mahal. Orang tersinggung saat mendengarnya. Dan itu bisa kupahami. Karena emas sering dibeli bukan dengan logika, melainkan dengan ketakutan. Takut inflasi, takut krisis, takut dunia runtuh. Dan ketakutan, seperti yang selalu kukatakan, adalah penasihat investasi terburuk yang pernah ada. Pernahkah kau bertanya, mengapa emas selalu dibicarakan paling keras saat orang panik? Karena emas tidak dijual sebagai alat pertumbuhan, ia dijual sebagai pelarian emosional. Orang membeli emas bukan karena ia produktif, tapi karena mereka berharap orang lain akan lebih takut di masa depan dan mau membayar lebih mahal. Itu bukan investasi. Itu spekulasi pada ketakutan kolektif manusia. Bandingkan ini dengan bisnis hebat, bisnis memecahkan masalah, bisnis menciptakan nilai, bisnis tumbuh karena dunia bergerak maju. Emas
hanya berharap dunia memburuk, dan aku tidak pernah ingin bertaruh pada kehancuran. Aku sering bertanya pada orang-orang yang fanatik emas, jika dunia benar-benar runtuh, apa yang akan kau lakukan dengan emasmu? Makan? Meminumnya? Menukarnya dengan roti pada orang yang memegang senjata? Pertanyaan itu membuat ruangan sunyi, karena emas terasa aman selama dunia masih berfungsi. Dan jika dunia berhenti berfungsi, emas bukan lagi solusi. Aku tidak mengatakan emas akan menjadi nol. Aku mengatakan emas tidak membangun apapun. Dan sepanjang hidupku, aku lebih tertarik pada hal-hal yang membangun. Orang pintar sering jatuh ke jebakan emas karena mereka menyukai narasi panjang, sejarah, tradisi. Sudah ribuan tahun, tapi logika tidak peduli pada usia, logika peduli pada hasil, dan hasil emas datang dari satu sumber saja. Harapan bahwa orang lain akan membayar lebih mahal darimu. Itu bukan filosofi hidup yang aku pilih. Aku tidak ingin aset yang bergantung pada ketakutan manusia. Aku ingin aset yang tumbuh bersama kemajuan manusia. Dan disitulah perbedaannya. Jika kau merasa tidak nyaman mendengar ini, itu bagus. Karena ketidaknyamanan adalah tanda bahwa kau sedang melepaskan ilusi lama. Properti membuat orang merasa aman karena bisa disentuh. Emas membuat orang merasa aman karena berkilau. Tapi keamanan sejati tidak datang dari benda mati. Ia datang dari pemahaman tentang apa yang benar-benar menciptakan nilai. Pemahaman tentang biaya tersembunyi. Pemahaman tentang waktu, energi, dan kesempatan yang hilang. Aku tidak menjadi kaya karena aku mengejar semua peluang. Aku menjadi kaya karena aku menghindari jebakan populer. Dan dua jebakan paling dicintai manusia adalah properti dan emas. Jika kau masih memegangnya, setidaknya sekarang kau tahu risikonya. Dan jika kau mulai bertanya-tanya, kalau begitu, apalagi yang selama ini dianggap pintar tapi diam-diam menggerogoti kekayaan, bagus. Karena kita baru saja mengupas permukaannya. Dan kesalahan berikutnya datang dengan jas rapi, grafik indah, dan janji bahwa seseorang yang lebih pintar darimu akan mengurus semuanya. Dan jika ada satu hal yang selalu membuatku menggelengkan kepala sepanjang hidupku, itu adalah betapa mudahnya orang pintar menyerahkan uangnya kepada orang lain yang mengaku lebih pintar. Mereka melakukannya dengan senyum, dengan rasa lega, dengan keyakinan palsu bahwa sekarang mereka aman, dan disitulah tragedi dimulai. Aku ingin kau membayangkan sebuah ruangan yang sangat elegan. Dindingnya penuh sertifikat. Grafiknya naik turun dengan warna indah. Seorang pria berdasi berbicara dengan suara tenang dan penuh wibawa. Ia berkata, "Tenang saja, kami kelola semuanya untuk Anda." Kau mengangguk. Kau merasa pintar karena memilih orang pintar. Dan tanpa sadar, kau baru saja memasuki salah satu mesin penghancur kekayaan yang paling sopan dan paling diterima secara sosial. Dana yang dikelola secara aktif. Izinkan aku berkata, jujur, masalahnya bukan niat. Masalahnya adalah matematika. Biaya kecil yang hampir tidak terasa adalah pembunuh paling mematikan dalam investasi jangka panjang. 1%, 2%, terdengar sepele, bukan? Tapi aku telah melihat angka-angka itu menggerogoti hingga lebih dari sepertiga kekayaan seumur hidup seseorang. Dan yang paling menyedihkan, kebanyakan investor tidak pernah menyadarinya. Karena tidak ada yang mencuri uangmu. Sekaligus, ia diambil perlahan, diam-diam, setiap tahun. Pernahkah kau bertanya, jika para pengelola dana ini benar-benar jenius, mengapa mereka tidak menjadi sangat kaya dari uang mereka sendiri? Mengapa mereka membutuhkan uangmu? Aku tidak meragukan kecerdasan mereka. Aku meragukan sistemnya. Sistem yang mengatakan, percayakan uangmu, duduk manis, dan jangan banyak bertanya. Aku selalu curiga pada model bisnis yang menghasilkan uang, bahkan saat kliennya tidak.
karena itu berarti insentifnya rusak. Aku belajar sejak lama bahwa kompleksitas sering digunakan untuk menyembunyikan kebenaran yang sederhana, dan kebenaran itu adalah ini. Sebagian besar manajer aktif tidak bisa mengalahkan pasar secara konsistensi telah biaya. Namun mereka terus berbicara, terus membuat presentasi, terus menjual rasa aman, dan manusia menyukai rasa aman palsu. Lebih nyaman menyerahkan tanggung jawab daripada menghadapi kenyataan bahwa tidak ada yang akan menjaga uangmu sebaik dirimu sendiri. Biarkan aku bertanya padamu, apakah kau berinvestasi untuk hasil nyata atau untuk menenangkan kegelisahanmu sendiri? Karena dana kelolaan aktif sering dibeli bukan karena logika, tapi karena ketakutan membuat keputusan sendiri. Aku tidak pernah mencari orang yang lebih pintar dariku untuk mengelola uangku. Aku mencari sistem yang masuk akal. Dan ketika seseorang berkata, percayalah, ini rumit, itu biasanya tanda bagiku untuk pergi. Tapi jika kau pikir kesalahan orang pintar berhenti di sana, kau belum melihat generasi berikutnya. Kesalahan yang datang bukan dengan jas rapi, melainkan dengan hoodie, dengan jargon teknologi, dengan janji revolusi, dan dengan satu kata yang membuat orang kehilangan akal, sehat. Kripto. Aku sudah cukup tua untuk melihat banyak revolusi keuangan, dan aku bisa memberitahumu ini. Setiap generasi percaya mereka telah menemukan cara baru untuk melanggar hukum. Realitas, kripto adalah versi terbaru dari ilusi lama itu. Aku melihat orang-orang yang tidak pernah membaca laporan keuangan tiba-tiba berbicara tentang white paper. Aku melihat orang-orang yang tidak paham bisnis tiba-tiba yakin mereka mengerti masa depan uang. Dan aku bertanya dalam hati, kapan skeptisisme berubah menjadi ejekan? Aku pernah menyebut kripto sebagai racun tikus versi kuadrat. Banyak yang marah. Dan itu tidak mengejutkanku karena kripto tidak dibeli dengan logika. Ia dibeli dengan euforia, dengan mimpi kaya cepat, dengan ketakutan tertinggal, dengan harapan bahwa akan selalu ada orang yang mau membeli lebih mahal. Pernahkah kau bertanya, nilai apa yang sebenarnya dihasilkan kripto? Apakah ia menciptakan arus kas? Apakah ia memecahkan masalah nyata dalam skala besar? Atau ia hanya berputar-putar menunggu spekulan berikutnya masuk? Aku tidak menentang teknologi. Aku menentang kebodohan yang dibungkus teknologi. Aku menentang ide bahwa sesuatu menjadi bernilai hanya karena banyak orang membicarakannya. Sejarah penuh dengan contoh itu. Dan semuanya berakhir sama. Kripto menjanjikan kebebasan, tapi sering berakhir dengan kehancuran finansial bagi mereka yang masuk tanpa pemahaman. Aku melihat orang-orang muda menaruh seluruh tabungan hidupnya pada sesuatu yang tidak mereka mengerti, dan mereka menyebutnya keberanian. Padahal itu adalah perjudian emosional. Aku selalu percaya satu hal, jika kau tidak bisa menjelaskan mengapa sesuatu bernilai tanpa menyebut harganya akan naik, maka kau tidak sedang berinvestasi. Kau sedang berharap. Dan harapan bukan strategi. Izinkan aku bertanya dengan jujur. Jika kripto benar-benar masa depan keuangan dunia, mengapa narasinya selalu tentang kekayaan cepat, bukan tentang penciptaan nilai jangka panjang? Mengapa yang paling keras berbicara biasanya, yang paling sedikit memahami? Aku tidak tertarik pada sesuatu yang nilainya bergantung pada kegembiraan kolektif. Aku tertarik pada bisnis, pada arus kas, pada realitas, dan disitulah aku berdiri. Dana, kelolaan aktif, membuat orang pintar merasa aman, kripto membuat mereka merasa revolusioner. Keduanya sering berakhir sama. Uang berpindah tangan dari yang percaya kepada yang menjual cerita. Aku tidak menjadi kaya karena aku mengikuti tren. Aku menjadi kaya karena aku menolak ikut dalam kegilaan massal. Dan jika setelah mendengar ini kau mulai merasa gelisah, mulai mempertanyakan keputusanmu sendiri, bagus,
Karena kegelisahan itu lebih murah daripada kebodohan yang dibiarkan. Dan kita belum selesai, karena kesalahan berikutnya justru paling sering disimpan di tempat yang disebut orang sebagai aman. Dan sekarang, kita sampai pada kesalahan yang paling licik. Bukan karena terlihat berbahaya, justru karena terlihat aman dan masuk akal. Kesalahan yang jarang diperdebatkan, jarang dipertanyakan, dan hampir selalu dipertahankan dengan kalimat, "Setidaknya ini aman, Charlie." Kalimat itu adalah awal dari kehancuran yang lambat. Izinkan aku membawamu ke satu ilusi. Favorit orang pintar, obligasi individu. Aku sudah mendengar semuanya. Ini rendah risiko, ini stabil, ini cocok untuk pensiun. Dan aku selalu bertanya dalam hati, aman dari apa dan berbahaya untuk siapa? Obligasi membuatmu merasa dewasa, membuatmu merasa bijak, membuatmu merasa telah meninggalkan spekulasi. Tapi perasaan itu sering menipu, karena obligasi individu punya musuh yang tidak terlihat. Ia tidak datang dengan headline besar. Ia tidak memicu kepanikan. Namanya inflasi. Inflasi tidak merampokmu. Sekaligus, ia menggerogoti daya beli pelan-pelan. Tahun demi tahun, dan obligasi seringkali tidak bisa melawan. Aku telah melihat orang-orang menabung puluhan tahun. Mereka bangga karena portofolionya aman. Angkanya tidak turun drastis. Tapi, saat masa pensiun tiba, mereka terkejut. Bukan karena uangnya hilang, tapi karena uang itu tidak lagi cukup. Pernahkah kau bertanya, apa gunanya investasi yang tidak turun jika ia juga tidak benar-benar tumbuh? Obligasi individu sering memberi ilusi kepastian, padahal yang mereka berikan hanyalah ketenangan palsu. Aku tidak mengatakan obligasi itu jahat. Aku mengatakan mereka sering digunakan oleh orang yang ingin lari dari ketidaknyamanan berpikir, karena lebih mudah berkata, yang penting aman, daripada bertanya, apakah ini masuk akal? Aku selalu berhati-hati dengan aset yang membuatmu merasa pintar tanpa perlu usaha mental, karena dunia tidak memberi imbalan pada rasa nyaman, ia memberi imbalan pada pemahaman. Dan jika kau mengunci uangmu di sesuatu yang perlahan dikalahkan inflasi, kau sedang menunda kekecewaan, bukan menghindarinya. Izinkan aku bertanya dengan jujur, apakah kau benar-benar berinvestasi atau hanya bersembunyi dari volatilitas? Karena keduanya sangat berbeda, dan banyak orang baru menyadarinya saat waktu sudah tidak bisa diulang. Tapi jika kau pikir kesalahan besar berhenti pada portofolio, kau belum melihat bagaimana manusia menghancurkan kekayaannya dengan sesuatu yang jauh lebih emosional, sesuatu yang bisa disentuh, dikendarai, dipamerkan. Mobil baru, mobil baru. Tidak ada mesin penghancur kekayaan yang lebih disukai manusia daripada mobil yang masih berbau pabrik. Aku telah melihat wajah orang-orang saat mereka menerima kunci itu. Mata berbinar, dada membusung. Dan aku selalu berpikir satu hal. Baru saja terjadi transfer kekayaan. Tanpa satupun teriakan, mobil baru membuatmu merasa berhasil. Membuatmu merasa naik kelas. Membuatmu merasa hidupmu bergerak maju. Padahal, secara finansial, kau baru saja melangkah mundur. Begitu mobil itu keluar dari showroom, nilainya mulai jatuh. Dan ia tidak pernah berhenti. Hari ini, kau membayar mahal untuk sesuatu yang besok sudah bernilai lebih rendah. Dan manusia menyebutnya keputusan rasional. Pernahkah kau benar-benar menghitung biaya sesungguhnya dari mobil baru? Bukan hanya cicilan, bukan hanya bunga, tapi peluang yang hilang. Uang yang seharusnya bisa tumbuh, bekerja, berkembang selama puluhan tahun. Aku pernah menghitungnya. Mobil seharga $50.000 bisa berarti $1 juta yang tidak pernah kau miliki di masa depan. 1 juta ditukar dengan gengsi sesaat. Dan yang paling menyedihkan, banyak orang tahu ini. Mereka tahu mobil itu bukan investasi. Mereka tahu nilainya turun.
tapi mereka tetap melakukannya. Mengapa? Karena mobil baru tidak dibeli dengan logika. Ia dibeli dengan emosi, dengan kebutuhan pengakuan, dengan keinginan terlihat sukses, dengan ketakutan dinilai rendah. Aku selalu berkata pada diriku sendiri, Charlie, jangan tukar masa depanmu dengan validasi sesaat. Mobil tidak peduli pada statusmu, ia hanya peduli pada uangmu. Dan semakin keras kau mencoba terlihat kaya, semakin besar kemungkinan kau sedang membocorkan kekayaanmu. Izinkan aku bertanya padamu, apakah kau ingin terlihat kaya atau benar-benar bebas? Karena jarang sekali seseorang bisa mendapatkan keduanya jika ia terus membeli simbol kesuksesan sebelum memiliki fondasinya, obligasi individu, dan mobil baru tampak. Tidak berbahaya, tidak memicu adrenalin, tidak menciptakan drama, tapi justru disitulah bahayanya. Mereka menghancurkan kekayaan tanpa terasa, tanpa rasa sakit langsung. Sampai suatu hari, kau menoleh ke belakang dan bertanya, kemana semua waktu dan uang itu pergi? Aku tidak menjadi kaya karena aku mengambil risiko besar. Aku menjadi kaya karena aku menghindari kebodohan kecil yang diulang terus-menerus, kesalahan yang diterima sosial, kesalahan yang dianggap normal. Dan itulah pelajaran terpenting hidupku. Kekayaan jarang hilang karena satu keputusan bodoh. Ia hilang karena serangkaian keputusan yang tampak wajar, aman, masuk akal, diterima semua orang. Dan jika setelah mendengar ini kau mulai mempertanyakan pilihanmu, bagus, karena pertanyaan hari ini bisa menyelamatkan penyesalan puluhan tahun ke depan. Ingat ini, tujuan hidup bukanlah menjadi orang paling cerdas di ruangan. Tujuannya adalah tidak menjadi orang yang menghancurkan masa depannya sendiri dengan penuh keyakinan. Dan jika ada satu pesan moral yang ingin kutinggalkan setelah seumur hidup mengamati manusia dan uang, maka dengarkan baik-baik, bukan dengan telingamu, tapi dengan kejujuranmu. Sebagian besar orang tidak gagal karena mereka bodoh. Mereka gagal karena mereka terlalu yakin bahwa apa yang populer pasti benar. Terlalu yakin bahwa apa yang aman pasti menguntungkan. Terlalu yakin bahwa apa yang dilakukan semua orang tidak mungkin salah. Dan keyakinan itulah yang perlahan membunuh masa depan mereka. Aku telah melihat ini berulang kali. Orang-orang bekerja keras, mereka disiplin, mereka berniat baik, namun di usia tua, mereka duduk termenung dan bertanya, kemana perginya semua uang itu? Jawabannya jarang dramatis. Tidak ada satu kesalahan besar. Tidak ada satu keputusan bodoh yang jelas. Yang ada hanyalah serangkaian keputusan kecil yang tampak masuk akal. Dan itulah pelajaran paling kejam tentang hidup. Kehancuran jarang datang dengan ledakan. Ia datang dengan kebiasaan. Kebiasaan membeli sesuatu karena semua orang melakukannya. Kebiasaan mempercayakan uang pada orang lain karena terasa nyaman. Kebiasaan menghindari rasa tidak nyaman. Berpikir mandiri. Manusia lebih takut terlihat salah daripada benar-benar salah. Itulah sebabnya mereka membeli produk keuangan yang tidak mereka pahami. Itulah sebabnya mereka mengejar aset yang tidak produktif. Itulah sebabnya mereka mengorbankan masa depan demi pengakuan hari ini. Dan kemudian mereka menyebutnya nasib. Tidak, itu bukan nasib. Itu konsekuensi. Aku ingin kau memahami satu kebenaran pahit. Tidak semua hal yang terasa aman benar aman. Tidak semua hal yang terlihat dewasa benar bijak. Tidak semua hal yang populer layak diikuti. Seringkali, justru hal-hal itulah yang paling merugikan. Dunia tidak kekurangan orang pintar. Dunia kekurangan orang yang berani berkata tidak. Berani berkata tidak pada agen yang tersenyum meyakinkan. Berani berkata tidak pada tren yang sedang naik. Berani berkata tidak pada tekanan sosial. Karena setiap kali kau berkata iya pada sesuatu yang tidak kau pahami, kau sedang berkata tidak pada masa depanmu sendiri. Aku tidak pernah menjadi kaya karena aku tahu segalanya.
Aku menjadi kaya karena aku tahu apa yang harus kuhindari. Aku menghindari jebakan yang membuat orang merasa pintar. Aku menghindari keputusan yang membuat ego nyaman, tapi logika menderita. Aku menghindari godaan untuk terlihat sukses sebelum benar-benar mapan. Dan kau pun bisa melakukan hal yang sama. Kau tidak perlu menjadi jenius. Kau tidak perlu memprediksi masa depan. Kau tidak perlu memenangkan setiap peluang. Kau hanya perlu satu hal: berhenti menghancurkan dirimu sendiri dengan keputusan yang bisa kau hindari. Hentikan kebiasaan mencari pembenaran. Hentikan kebiasaan mengikuti keramaian. Hentikan kebiasaan menukar ketenangan jangka panjang dengan kenyamanan sesaat, karena hidup tidak memberi imbalan pada niat baik. Ia memberi imbalan pada kejelasan berpikir, dan kejelasan berpikir seringkali terasa tidak nyaman. Ia membuatmu berbeda. Ia membuatmu tampak aneh. Ia membuatmu menolak hal-hal yang dipuja orang lain. Tapi percayalah padaku, lebih baik tidak dipahami hari ini daripada menyesal seumur hidup. Kebanyakan orang ingin terlihat kaya. Sangat sedikit yang mau melakukan hal yang diperlukan untuk benar-benar bebas. Mereka membeli simbol kesuksesan sebelum membangun fondasinya. Mereka mengunci uang mereka di tempat yang membuat mereka merasa aman, bukan di tempat yang membuat mereka berkembang. Dan ketika waktu berlalu, waktu tidak peduli pada perasaan mereka. Waktu hanya peduli pada keputusan. Uang yang salah ditempatkan tidak hanya menghilangkan kekayaan, ia menghilangkan pilihan, ia menghilangkan kebebasan, ia menghilangkan ketenangan batin. Dan pada akhirnya, ia menghilangkan harga diri. Aku ingin kau mengingat ini. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kau miliki, tapi seberapa sedikit kebodohan yang kau izinkan masuk ke hidupmu. Setiap keputusan finansial adalah cerminan karakter. Apakah kau sabar atau impulsif? Apakah kau mandiri atau bergantung? Apakah kau berpikir atau sekadar berharap? Dan harapan bukan rencana. Jika ada satu pertanyaan yang harus kau ajukan mulai hari ini, bukanlah berapa keuntungannya, tapi apa risiko tersembunyinya? Bukan apa kata orang, tapi apakah ini masuk akal? Karena dunia akan selalu menawarkan jalan pintas, dan hampir semuanya berujung di tempat yang sama. Aku tidak ingin kau terbangun suatu hari nanti dengan kesadaran menyakitkan bahwa kau telah bekerja keras untuk keputusan yang salah. Kau masih punya waktu selama kau masih mau berpikir. Ingat ini baik-baik. Hidup tidak menghancurkan orang bodoh lebih cepat. Ia menghancurkan orang yang merasa paling yakin tanpa mau mempertanyakan diri sendiri. Jangan menjadi orang itu. Jadilah orang yang tenang saat yang lain panik. Jadilah orang yang ragu saat yang lain terlalu percaya diri. Jadilah orang yang memilih logika saat emosi berteriak paling keras. Karena pada akhirnya, kekayaan bukan tentang uang. Ia tentang kebebasan, memilih hidup tanpa dibelenggu oleh keputusan masa lalu yang seharusnya bisa kau hindari. Dan itu adalah bentuk kekayaan tertinggi yang pernah ku kenal.